Oke, pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-8, kita akan membahas mengenai analisis aliran proses. Jadi untuk pertemuan ke-8 dan 9 itu materinya sama, analisis aliran proses. Analisis aliran proses ini ada beberapa metode yang digunakan. Salah satunya metode kuantitatif dan kualitatif. Kalau metode kuantitatif itu berupa perhitungan, kalau kualitatifnya itu ada pembuatan chart atau peta, yaitu activity relationship chart dan activity allocation diagram. Kemudian ada penggunaan untuk penentuan layout juga dengan menggunakan software block plan. Jadi software block plan ini nanti kita akan menentukan alternatif pemilihan layout yang terbaik berdasarkan nilai kedekatan antar departemen, kemudian dengan luas departemen. Ya. Jadi ini nanti juga akan kalian diskusikan pada saat praktikum. Nah, praktikum nanti dimulai hari ini, Rabu jam 4 sore. Tuh ya, kalau misalnya hari ini belum bisa join untuk praktikum, bisa join untuk hari Kamis dan hari Jumat. Oke, saya share screen dulu. Oke, materinya sudah terlihat belum? Udah, Bu. Saya jelas ya. Nah, untuk analisa aliran proses atau material ini, capaian pembelajarannya diharapkan agar mahasiswa itu dapat memahami pentingnya aliran material yang baik dengan penggunaan teknik-teknik analisa aliran material dengan memperhatikan berbagai kemungkinan pola aliran material. Nah, untuk materinya juga sudah saya share di BOC, silakan dibaca gitu. Jadi sebelumnya sih sebenarnya sih sebelum mulai kuliah kalian bisa baca terlebih dahulu materinya ya. Jadi biasakan sebelum mulai kuliah kalian membaca materinya terlebih dahulu. Tuh baru mengikuti kuliah. Jadi pada saat kuliah nanti begitu dosen menerangkan, nah begitu ada penjelasan teori yang tidak atau kurang dimengerti bisa langsung ditanyakan gitu ya. Jangan lupa juga nanti yang hadir hari ini harap segera mengisi kehadiran di BOC. Ini sudah ini ya, sudah berubah. Jadi kalau untuk analisa aliran proses di sini ada beberapa teknik yang digunakan, teknik kuantitatif dan kualitatif. Salah satunya untuk teknik kuantitatif di sini adalah from to chart ya. Jadi from to chart ini teknik konvensional untuk perencanaan tata letak dan pemindahan bahan dalam suatu proses produksi. Jadi biasanya kalau from to chart ini ada satuan biaya, beban, jarak, berat, material, volume, dan faktor lain yang kombinasi dari beberapa faktor. Namanya juga from to chart ya. Dari from itu dari dan menuju dari dan menuju gitu. Di sini ada volume material yang dipindahkan dan aliran pemindahannya. Jadi ini ada 7 grup produk ya.
dengan persentase handling volume. Handling volume itu maksudnya pemindahan materialnya masing-masing produk itu beda-beda, ada yang 20%, ada yang 25%, ada yang hanya 5% saja. Dengan departemen flow sequence-nya ini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, maksud dari A, B, C, D, H, I itu, misalnya kalau misalnya dari A itu dia penempatannya untuk gudang material. Kemudian yang B itu dari gudang material, kemudian yang B itu untuk produksi. Misalnya yang produksi line pertama, misalnya yang B, C itu line kedua, D ketiga, dan seterusnya sampai misalnya yang I itu adalah finish good-nya atau pemprosesan yang terakhir gitu ya. Nah, di setiap produk ini departemen flow sequence atau aliran departemennya itu berbeda ya. Jadi tidak hanya sesuai urutan A, B, C, D, E, F. Karena kan ini setiap produk itu menggunakan mesin yang berbeda gitu. Bahkan yang di sini itu ada juga yang tidak berurutan seperti dari A ke C ke D, F, G, I gitu ya. Nah, ini berdasarkan mesin yang digunakan. Jadi untuk setiap produk itu aliran departemennya itu beda-beda gitu. Dengan persentase handling volume juga berbeda. Nah, berdasarkan data tersebut dibuat from to chart dengan model matriks dengan disusun sembarang. Contohnya ini kan susunannya dibuat berurutan A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu ya. Berarti kalau ini tolong diperhatikan benar-benar ya. Kalau from to, nah kita untuk from to-nya itu kita buat berurutan dulu. Karena ini susunannya itu secara berurutan. Jadi kita mulai dulu dari tadi kan A sampai I ya. Jadi kita mulai dulu dari A ke B dulu. Kita cek di sini A ke B. Produk grupnya berapa yang departemen flow sequence-nya juga A sama B? Coba dijawab. Untuk departemen flow sequence AB, produk grup yang keberapa? Yang ada AB. Ya, hanya satu ya. Dengan persentase handling volumenya berapa? 20%. Ya, sekarang dari A ke B, terus kemudian A ke C. Nah, A ke C. Kita lihat A ke C itu berapa aja, produk grup berapa aja? 2, 4, 7. Ya, berarti yang kedua persentase handling volumenya berapa? 45 apa? 45%. 2, 4, 6, 50 ya? Kan 2 itu 20, 4, 20, 40 sama 45 benar. Yang ke-7 5, jadi 45 ya. Kemudian sekarang A ke D. 3. A ke D mana? 3 sama 6, Bu. Ya. 3 sama 6 saja ya. Berarti 3 itu 25. Yang ke-6
Itu 5. Berarti berapa jumlah persentase handling volumenya? 30%, Bu. 30. Nah, begitu terus sampai selesai ya. A ke D, A ke E, A ke F, A ke G, A ke H, A ke I gitu ya. Terus kemudian diganti jadi B ke C gitu. B ke C, B ke D, B ke E, B ke F, B ke H, B ke I sampai selesai dari terakhir itu H ke I ya terakhir. Itu dijumlahkan semuanya gitu. Nah, ini ada volumenya. Nah, terus kemudian dibuat gambar seperti ini from to chart yang tadi ya berdasarkan jumlah volumenya. Ini ada backward sama forward sama backward. Forward itu yang di atas nih ya. Kalau yang backward itu yang di bawah ini. Nah, itu kan tadi yang berdasarkan jumlah volume material handling, terus kemudian dibuat di matriksnya seperti ini. Kemudian dijumlah, di total nih, untuk jumlah forward yang di atas ini jumlahnya 620, sedangkan yang jumlah yang di bawah ini sama jumlahnya 620. Jadi antara jumlah yang sebelah kiri bawah ini dengan sebelah kanan atas ini itu jumlahnya harus sama gitu. Terus kemudian di sini ada analisa momen ya. Jadi kalau untuk analisa momen forward sama backward tadi kan, nah ini seperti ini. Itu kan tadi di 20 tambah 20, coba kita lihat tadi itu analisa momennya tuh yang ke sini ya. 20 tambah 20 tambah 65 tambah 20 tambah 25 50 30 30 lagi. Terus ini masih yang forward ya, masih yang atas sebelah atas. Kemudian yang baris selanjutnya di sini ada berapa? Coba disebutkan sampingnya 20 ini. 45. Terus tambah. Ditambah 20. Ditambah 20. Ditambah 45. Ya, betul. Terus kemudian yang di sini samping 45, 30, 5, 30. tambah Ditambah 5. tambah 5. Ke bawah. 45. Nah, terus berapa lagi? Hati-hati nih salah ininya. 30, 45, 5, 25. tambah 25. Ditambah 25. Itu untuk yang forwardnya ya. Jadi ini kalau untuk forwardnya ini ya 14. Nah, kalau yang forward itu yang di bagian atas itu 20 20 20 tambah 20 tambah 65 dan seterusnya itu dikali 1. Kemudian yang baris kedua 45 tambah 20 tambah 20 tambah 45 itu dikali 2. Jadi baris yang pertama kali 1, baris kedua kali 2, baris ketiga dikali 3, baris keempat baris miring keempat itu dikali 4 berarti. Nah, kalau yang backward yang bawah nih ya. Yang bawah ini 5 ditambah 5 ditambah 25 dikali 2. Nah, ini kalau yang backward itu dikali 2. Kemudian dia kelipatan 2 dia kalau yang backward. Nah, kemudian yang kedua ini ada 20 ya kan? 20 sama ditambah berapa ini yang backward?
30. Ya, terus dikali 4 gitu. Jadi ini kelipatannya 2, 4. Nah ini kalau yang 5 itu kan dia cuman 5 aja ya. Tetapi dia dikali berapa ini kelipatannya? 6. Ya betul. Ya begitu ya. Terus kemudian dijumlah ini semua. Terus kemudian hasilnya itu 1160. Ini analisa momen trial gitu namanya. Ini analisa momen trial yang pertama. Nah, kalau misalnya kalian mau membuat trial yang kedua gitu ya, berarti ada salah satu departemen yang dipindahkan. Susunan departemennya itu tidak berurutan lagi gitu ya. Jadi kalau yang semula itu urutan departemennya A, B, C, D, E, F, G, H ya, HI. Nah, sekarang B-nya itu dipindahkan ke 1, 2, 3, keempat nih. Dipindahkan ke 4. Nah, untuk pemindahan susunan departemennya ini disesuaikan dengan proses ya. Jadi jangan untuk memindahkan hurufnya itu semaunya gitu. Enggak, harus disesuaikan dengan urutan proses pembuatan produk atau urutan materialnya gitu. Kalau misalnya kan setiap produk itu kan melalui departemen yang beda-beda gitu. Nah, kalau untuk trial yang kedua ini kan kebetulan B-nya pindah di sini karena B itu misalnya harusnya memang harusnya bukan di kedua, tapi yang keempat. Karena kalau misalnya yang kedua dia jaraknya lebih jauh. Nah, terus kemudian untuk analisa trial yang kedua ini, apa sih namanya? Hitungannya itu sama. Cuman kan masalahnya di sini itu tadi yang semula itu A ke B dulu, baru A ke C, baru A ke D gitu kan. Ini tuh apa sih namanya? A ke C dulu gitu. Baru A ke D, baru A ke B, baru A dan seterusnya ke I gitu ya. Nah, kalau dihitung itu dia jadi hasil untuk trial yang kedua itu ya, itu ini 620. Nah, kita lihat dari trial yang pertama. Kalau trial yang pertama itu memang sama jumlahnya 620 juga gitu ya. Tapi kita lihat analisa momennya gitu ya. Analisa momennya yang di sini untuk forward sama back, jumlah forward sama backwardnya ini 1160. Nah, kita lihat coba analisa momen untuk yang analisa trial yang kedua di sini 1310. Sedangkan trial yang kedua itu 1160 gitu. Jadi 1100 sama 1300 itu lebih kecil yang mana? 1300. Lebih kecil yang mana? 1300 sama Yang 1100. trial kedua, Bu. Ya, berarti analisa momen trial yang kedua yang lebih kecil. Nah, sebenarnya kalian juga bisa untuk apa sih namanya menghitung trial yang ketiga atau bahkan keempat gitu ya. Dicari untuk total forward dan backwardnya itu yang terkecil yang mana gitu, itu bisa. Dengan cara pemindahan departemen itu tadi disesuaikan dengan kedekatan departemen. Gitu. Nah, kalau ini untuk from to chart biaya sebenarnya sih sama, cuman dia menggunakan biaya saja di sini. Jadi untuk dari
kan diibaratkan tadi kan A, B, C, D, E, F, G-nya itu adalah kalau yang A itu raw materialnya dulu, gudang bahan baku dulu, terus di mesin saw, dan mesin-mesin berikutnya. Kemudian ada inspeksi juga, ada packaging, terus ada finish good-nya gitu. Nah ini untuk from to chart inflow-nya juga. Sebenarnya sama seperti yang tadi from to chart jaraknya gitu, cuman ini menggunakan inflow saja, ini angkanya aja yang beda. Nah, kalau untuk skala prioritas ini menunjukkan derajat kepentingan antara mesin-mesin produksi, antar mesin dan gudang ya, gitu. Jadi untuk menentukan kegiatan yang harus diletakkan berdekatan atau tidak, telah ditetapkan satu pengelompokan derajat kedekatan. Misalnya antara bagian gudang dengan bagian produksi itu harus didekatkan. Itu menggunakan skala prioritas. Nah, ini di sini ada hubungan derajat kedekatan ini menggunakan A, E, I, O, dan U ya. A itu mutlak atau absolut ya. Kalau E itu sangat penting kalau di dalam bahasa Inggrisnya atau kesingkatannya itu especially important gitu ya, sangat penting. Nah, kalau I itu penting. Jadi bedakan antara penting, sangat penting, dan mutlak. Kalau mutlak itu berarti harus didekatkan. Nah, kalau O di sini ordinary, yaitu artinya biasa saja. Jadi boleh didekatkan, boleh tidak. Nah, kalau U ini berarti tidak perlu gitu ya, tidak perlu untuk didekatkan. Kalau untuk apa sih namanya, ini nanti bahas, nanti kita membahas sebentar, saya stop dulu yang ARC sama AAD. Sudah terlihat belum di layar yang ARC? ARC sudah? Sudah, Bu. Ya. Jadi ARC itu tadi kan balik ke untuk aktivitas kegiatan ya. Jadi ARC itu aktivitas atau kegiatan itu yang menggambarkan penting atau tidaknya kedekatan ruangan gitu ya. Jadi fungsi ARC ini adalah untuk menentukan urutan dari departemen suatu perusahaan, menentukan lokasi kegiatan dalam usaha, menentukan lokasi pusat kerja, dan menunjukkan hubungan suatu kegiatan serta alasannya. Kemudian memperoleh departemen harus dipisah antara yang satu dengan yang lain. Nah, di sini ada alasan tingkat kepentingan dengan menggunakan ARC, yaitu yang pertama menggunakan catatan yang sama, personal yang sama, ruangan yang sama, tingkat hubungan yang personil, tingkat hubungan kertas kerja, dan sampai 10 gitu ya. Nah, kalau untuk ARC itu contohnya seperti ini. Jadi nanti kalian apa sih namanya? Harus membuat ARC. Nanti deh setelah saya menjelaskan ARD. Jadi sini ada ARD ya, Activity Relationship Diagram. Kalau yang tadi chartnya, di sini diagramnya. Jadi kalau yang diagramnya ini apa sih namanya? Jadi dasar untuk pembuatan block plan. Jadi kalau ARD ini adalah manualnya block plan. Kalau ARD gambarnya menggunakan garis-garis manual,
Nah, kalau di block plan langsung menggunakan software gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi di ARC itu sudah ditulis kedekatan apa sih namanya? Kedekatan antar departemen ya, misalnya penerimaan dan pengiriman gitu ya. Berarti kedekatannya itu seperti apa? Berarti penerimaan dan pengiriman itu dia yang jelas harus didekatkan dengan 5. Maksudnya 5 di sini itu 5 itu kan bagian produksi ya. Berarti penerimaan dan pengiriman itu penting untuk didekatkan dengan bagian produksi. Terus kemudian kalau yang tidak penting itu ada 3, 4, sama 7. Penyimpanan alat, terus kemudian maintenance sama kantin itu biasa aja gitu, tidak perlu didekatkan juga gitu. Terus kalau yang tidak penting penerimaan dan pengiriman itu tidak penting untuk didekatkan dengan loker pakaian dan kantin gitu. Nah, kita lihat di sini kalau A itu dia penerimaan dan pengiriman ya jelas dia didekatkan dengan bagiannya dia sendiri ya karena dia ada di bagian atas dan gambarnya harus dibuat di bagian paling atas. Terus kemudian penyimpanan bahan baku ini dia mutlak harus didekatkan dengan 1 dan 5, penerimaan dan pengiriman gitu. Penerimaan dan pengiriman, dan 5 yaitu bagian produksi. Begitu selanjutnya. Sampai kalian membuat suatu template. Nah, ini ada template activity template block diagram. Kalau di sini mah template-nya itu masih mudah. Tapi kalau template itu dihubungkan dengan garis-garis, pasti kalian akan bingung. Nah, ini sebentar ada contohnya. Saya stop screen. Ini banyak. Ini ada salah satu contoh dari penelitian mahasiswa bimbingan saya. Nah, ini untuk penggambaran activity relationship-nya ini seperti ini ya. Jadi nanti kalian kalau di praktek nanti kalian membuat departemen ya. Maksimal departemennya itu kalau untuk di block plan itu ada 18 departemen. Kalau di sini itu ada 14 departemen atau aktivitas yang berbeda. Ini kurang jelas. Bentar saya gedekan. Sudah jelas belum ini? Halo? Sudah, Bu. Ya. Di sini kan ada nih ya. Jadi bacanya gimana nih gitu kan? Bacanya itu dari kiri ke kanan ya. Di sini tuh ada 14 aktivitas. Aktivitas yang pertama itu ada area buffer stock barrel ya. Barrel. Ini 1 ke 2 ya. Jadi bacanya dari ruangan 1 ke ruangan 2. Di kanan ini 2 ya, ada tulisan 2. Di situ ada apa sih namanya? Ada simbol O. Tadi simbol O itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak tadi O apa? Ordinary atau biasa. Jadi dia tidak perlu didekatkan juga gitu ya. Jadi antara area buffer stock sama area
area stok barel sama stok rak di sini 1 ke 2 ini dia ordinary atau biasa saja gitu. Kalau yang 7 dan 8 itu dia adalah kepentingannya, maksudnya kalau yang 1 itu kan menggunakan catatan yang sama, kedua menggunakan apa sih namanya? Menggunakan operator yang sama atau personil yang sama. Ini alasannya ya kalau yang nomornya ini. Kemudian kalau misalnya 1 ke 2 itu O, 1 ke 3 I. I itu important atau penting untuk didekatkan. Berarti stok barrel sama decreasing itu penting untuk didekatkan. Kalau yang 1 ke 4 stok barrel dengan line barrel itu dia especially important atau sangat penting untuk didekatkan. Nah, untuk area buffer stok barrel ini dia tidak ada A atau yang mutlak gitu ya. Berarti dia tidak harus didekatkan dengan apa sih namanya? Bagian yang lain. Di sini juga ada X, apa sih namanya, maksudnya X di sini tidak berhubungan, U juga tidak berhubungan ya. Terus kemudian di sini coba kalian bisa nggak bacanya nih, kalau misalnya dari 10 ke 11 apa tuh lambangnya? A, I, O, U, atau E? Ada yang tahu nggak? 10 ke 11 lambangnya apa? Ayo, bacanya bisa nggak? 10 ke 11 lambangnya apa? Halo? Bacanya itu dari kiri ke kanan. 10 ke 11 apa lambangnya? Halo? Sepuluh ke 11 apa lambangnya? Rizky, Irsad, Ade, Aris, apa? bukan Bu. Bukan, Bu. 10 ke 11. Salah. Ayo, Oh. lambangnya. Apa? Oh. Ya enggak, salah. Dilihat dulu yang benar. 10 ke 11. Orang deket itu, deket sama gambar. Apa? Ibu kan sih. Iya, betul itu. 10 ke 11 dilihat dong. 11 paling pojok, paling bawah tuh kiri bawah, nah 10 deket sama 10 tuh I. Betul ya. Terus kemudian coba lagi 6 ke 8 apa ayo? 6 ke 8 apa? Bacanya itu miring ya. 6 ke 8 apa? Bingung bacanya. Apa? Bukan Bu. Bukan. 6 ke 8. Apa? A. Iya, betul A. Tuh, 6 ke 8 A, tapi itunya berapa? Angkanya berapa itu alasannya? Angka di bawah A berapa? 5 dan 6, Bu. Ya, betul. Oke, lagi. Ini harus ngerti ya. Dari 5 ke 11 apa lambangnya?
5 ke 11 apa lambangnya? Bukan, Bu. Bu. Apa? 5 ke 11 lambangnya apa? Bukan salah. Bukan, Bu. Ya, betul, U. Angkanya berapa di bawah? 9, Bu. Ya, betul. Tuh ya. Barusan siapa yang jawab? U. Saya, Bu. Siapa? Di sini nggak nongol soal namanya. Ricky, Bu. Oh iya, oke. Rizky ya. Tuh lagi ya. Dari 9, jangan. Dari 11 ke ini deh. 11 ke 13 apa? Bu. Ya, betul. Yang lain gimana nih? Ngerti nggak? Ngerti nggak nih yang lain? Jadi dipelajari lagi 11 ke. Nah, kalau untuk gambar AAD-nya nanti pas praktikum aja ya untuk gambar AAD. Nah, ini alasannya untuk yang di bawah huruf itu loh ada 1, 2, 3 itu alasannya ini. Terus kemudian ini untuk pembuatan ARD-nya ya. Jadi untuk nomor dan nama mesin fasilitasnya dengan derajat kedekatannya ini seperti ini. Ini. Jadi area buffer stok barrel itu dia tidak berhubungan dengan yang 9, 10, 11 sama 12. Begitu seterusnya untuk pembuatan ARD-nya. Nah, ini untuk pembuatan ARD-nya menggunakan block plan ya. Nanti kalian bisa install block plan dulu di laptop. Kemudian nanti akan menentukan. Jadi sebelum kalian menentukan membuat block plan, kalian tentukan dulu pabrik troli kalian itu akan membangun berapa jumlah departemennya gitu. Pastikan bahwa departemen-departemen tersebut itu adalah departemen-departemen yang penting gitu. Nah, ini kalau untuk pembuatan block plan itu mudah ya. Nah, di dalam block plan itu juga ada activity relationship chart-nya gitu ya. Tapi sebelum kalian membuat secara otomatis di block plan, kalian juga harus mengerti dulu secara manualnya gitu. Pembuatan ARC atau activity relationship chart-nya. Kemudian nanti ada alternatif pembuatan block plan-nya gitu. Seperti ini. Nah, nanti kalian akan praktek langsung di praktikum. Gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ade, Dwi, Taufik, Riki, Irsyad, Rizky, Cikal, Aris, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Mungkin cukup. Cukup ya. Oke, silakan dibuka dulu kameranya. Tapi ini pada dengerin saya kan ya tadi. Jangan-jangan tidur lagi. Enggak, Bu. Kalau Dengerin. pas praktek nggak ngerti. Nanti pas praktek saya ajarin lagi ya lebih detailnya. Ini saya foto dulu bentar.
Oke. Nah, ini kan cakep-cakep ini. Asal jangan ini aja, tidur aja tadi pas saya jelasin. Nggak ngerti. Oh iya, kemarin sudah mengerjakan UTS semuanya kan ya? Kalau yang soal di formnya itu. Nah, kalau untuk tugas itunya sudah dikirim ke Drive belum? Yang laporan bab 1 sampai bab 3, Bu. Ya, Sudah, Bu. ya. Kalau nilai yang di Google Form-nya itu sudah ada ya, tapi saya bingung itu bisa ada yang dapatnya jelek itu gimana. Tapi jaraknya yang jelek sama yang bagus itu jauh banget gitu. Ya, ada yang 45, 30 gitu. Tapi ada juga yang dapat 100, coba gimana. Makanya kalau ngisi apa sih namanya, ngerjakan UTS itu harus hati-hati ya gitu. Jangan ngawur, kan saya udah bilang itu di formnya. Jangan asal isi gitu. Padahal mah sebenarnya bisa lihat ke ini ya, materi. Kenapa masih ada yang jelek gitu. Saya bingung gitu. Materinya juga udah ada di BOC. Ya kan? Bingung.